Saya sempat kuliah tapi putus kuliah. Saya menjadi security di beberapa tempat. Tapi saya kunci ke dia. Saya bilang nanti kalau kamu jualan, saya yang suplai bahan bakunya. Saya suplai bahan bakunya. Dari jual satu itu, saya buka 3. Saya buka 3. Saya mau ngangkat sebanyak mungkin orang-orang kita. Salam Flow Bamorata. Mantap. Perdana bincang-bincang santai di Kapur Siri. Bersama saya Emil Batona, Willy Kiraf. Karena ini usianya sama dan saya udah kenal lama, Reu Marianus Nuban. Halo, saya Marianus Nuban. Mantap. Saya panggil Reu aja, Reu. Iya, Enggak enak. gitu. Reu tuh untuk Flores tuh teman. Kalau di ini tuh kaya atau apa gitu loh. Ya, jadi biar lebih akrab gitu. Jadi perdana di tempat ini, di tempat Reu Marianus, untuk berbagi ke bapak emak, kakak adik, untuk menjadi inspirasi atau sebagai Wejangan lah. wejangan kan? Wejangan bagi orang-orang muda kita. Oh ya, yang paling penting kan mereka biar tahu bahwa ada orang-orang NTT yang berhasil di metropolitan ini. Betul. Kira-kira sekarang kesibukan apa nih Tata? Kesibukan saya terakhir ini, yang paling terakhir ya. Saya sedang menata gaya hidup dari orang-orang di sekitar saya. Oh gitu. Iya. Contohnya bagaimana tuh? Contohnya itu saya punya beberapa karyawan. Nah, masalah utama mereka adalah gaya hidup mereka. Gaya hidup mereka melebihi penghasilan mereka. Nah, tugas besar saya pasak daripada tiang nih kayaknya. Ya, karena kayak gitu. Tugas saya adalah bukan mengatur keuangan mereka, saya mengatur gaya hidup mereka. Dan itu poin yang menurut saya kayaknya yang paling urgent itu, karena kalau gaya hidup diikutin dengan penghasilan, kalau penghasilannya tidak sesuai dengan gaya hidupnya jadi susah. Iya, betul. Kesibukan saya terakhir itu. Tata, bisa cerita sedikit gak tentang usaha Tata dari nol hingga sekarang mencapai kesuksesan gitu? Itu ceritanya bagaimana sih bisa seperti ini gitu? Iya, mungkin saya harus cerita mundur ke belakang ya. Iya, nggak apa-apa. Dari awal sih. Dari awal saya adalah orang dari kampung ya, kita semua dari kampung. Saya dari NTT, pedalaman Lembata. Di mana tuh? Saya dari ATDI. Oh, ATDI. Kampungnya Atawolo. Oh iya. Atawolo, Emil juga sudah pernah sampai di sana. Iya, itu kan dari daerah pantai selatan. Kalau saya dari orang selatan. Harus dari orang bilang laba-laba pantai selatan tuh harus nanjak kan, nggak pernah ada turunnya, nanjak langsung ke Atawolonya gitu ya. Kami disebutnya Atawolo karena kami orang bukit, orang gunung. Orang gunung, beda sama orang-orang pantai. Tapi saya berasal dari sebuah keluarga yang memang kehidupannya pas-pasan. Kalau dibilang di ATD itu daerah yang subur, tapi mental kita waktu itu tidak membuat kita cukup baik. Akhirnya merantaulah kita. Merantaulah saya sempat kuliah tapi putus kuliah. Ada 2 penyebab. Pertama, karena saya tidak punya uang. Ekonomi ya. Orang tua saya tidak punya uang untuk hanya sekadar kirim untuk makan saja tidak ada. Lalu saya berpikir bahwa tempat saya mungkin bukan di Jogja, tapi saya harus berangkat ke Jakarta. Oh, dulu kuliahnya di Jogja. Saya kuliah di Jogja. Lalu saya putus kuliah, saya menantaulah ke Jakarta. Masuk tahun berapa, Rio? Ke Jakarta itu sekitar tahun 98. Oh, 98. Pas Krismon. Jadi salah satu penyebab itu juga. Krismon, lalu ya semua harus berubah lah. Iya. Kita berubah, saya berangkat ke Jakarta, lalu saya bekerja di beberapa tempat. Saya menjadi security di beberapa tempat. Boleh disebut saya di salah satu perusahaan PDAM. Perusahaan daerah punya Jakarta, lalu di salah satu BUMN juga saya jadi satpam. Bekerja kurang lebih sekitar 9 tahun.
Lama juga ya. Itu lama Rio ya. Saya jadi satpam itu 9 tahun. Praktisnya sih sebenarnya 7 tahun ya. 7 tahun. Lalu saya masuk jadi disebutnya pegawai tetap lah waktu itu. Jadi pasti udah ada harapan-harapan besar lah ya di situ. Saya masuklah jadi pegawai tetap. Tapi jiwa saya ini berontak. Bukan jiwa ini ya. Saya harus jadi apa? Harus jadi lebih dari itu. Saya punya ambisi bahwa suatu saat saya harus jadi orang sukses. Selama saya jadi satpam itu saya sendiri juga tidak lalu berangkat jaga malam, lalu pulang tidur, berangkat lagi. Jadi saya orangnya tidak begitu. Saya waktu itu merintis sambil merintis sebuah usaha. Saya jualan sepatu. Rio jualan sepatu. Saya jualan sepatu. Sepatu produksi sendiri atau ngambil dari orang? Ngambil dari orang. Oh gitu. Kalau teman-teman pernah tahu ada satu kawasan di Cilincing, di Cakung. Di Cakung itu ada satu kawasan. Nah, BKN itu namanya PIK, Perkampungan Industri Kecil. Nah, saya belajar pertama jualan dari situ. Jadi di otak saya itu bagaimana supaya saya bisa jadi orang. Saya lihat ada peluang di situ. Jadi teman-teman atau saudara-saudara dari NTT yang mungkin pernah ke sana itu ngelihat bahwa ada industri kecil bentuknya kios-kios. Di situ ada brosur setumpuk dan kita boleh ngambil brosur sebanyak apapun. Kita boleh ngambil di situ. Ini cukup inspiratif juga menurut saya. Saya boleh ceritakan supaya menjadi interest teman-teman. Itu kita boleh ngambil brosur sebanyak-banyak dan kita bagikan. Nanti kalau kita mau bayar itu sepatu, di brosur tertulis harganya ya. Kita didiskon 40%. Kalau saya bisa jual itu sepatu, saya punya keuntungan 40%. Tapi kalau saya jual sendiri, udah pasti saya capek lah ya. Jadi akhirnya saya ambil brosur, saya bagikan ke orang-orang. Itu awal belajar saya jualan di situ. Saya tidak ambil 40%. Saya berbagi sama orang yang mau jual sepatu. Iya betul. Dibagi lagi ya. Lagi kan. Tahu nggak, relasi saya itu adalah office boy di sepanjang Tamrin, sepanjang Gajah Mada, Green Garden segala macam. Saya punya relasi saya itu office boy semua. Jadi mereka yang jualan ke end user. Saya berbagi margin. Jadi ada 40% kan? Nah dia 20%, saya 20%. Jadi saya selama jadi satpam itu dipanggil tukang sepatu. Sapam dan tukang sepatu. Dari tukang sepatu kok meloncat ke jagung manis itu seperti apa Rio? Jadi sebenarnya karena jiwa saya jualan ya, jadi saya akhirnya resign dari kerjaan. Padahal udah mau menempati karyawan tetap ya. Sudah tetap. Ya, waktu itu saya berhitung begini, ini. Saya bekerja selama 9 tahun. Kalau sebelum SK pegawai tetap 100% keluar, terus saya mengundurkan diri, saya nggak dibayar, dibayar masa kerja saya. Lalu akhirnya saya pikir setelah jadi pegawai tetap lewat 2 minggu saya mengajukan pengunduran diri. Itu seminggu langsung disetujuin. Jadi saya dibayar waktu itu ya kurang lebih sekitar 18 juta. Saya luntang-lantung lalu mulai jualan. Saya jagung manis saya belum tahu. Tapi saya tahu bahwa waktu itu ada satu brand besar jagung manis dan menurut saya produknya bagus. Jadi saya nyewa sebuah tempat space kurang lebih 1,5 kali 1,5. Itu di ITC Kuningan. Lalu saya jualan siomay di situ. Ada boothnya, terus ada bikin brandnya. Saya bikin yang profesional mungkin lah. Jadi apapun yang bisa dijual, Rio jalanin dulu ya. Saya pikir mungkin jualan begitu keren kali ya. Saya jualan siomay. Kalau siomay kalau kita jualan kan ada pancinya ya. Ada boothnya. Terus orang begitu lihat bentuknya seperti mereka nanya, itu jagung bukan? Bukan, ini siomay. Lewatlah dia. Jagung bukan, siomay. Lalu saya pikir jualan jagung kali ya. Jadi awal dari situ ya. Jualan jagung kali ya. Somai jagung lagi ntar. Nah, mungkin tampang Rio dari NTT itu orang suka makan jagung kan. Suka jagung nih. Jadi akhirnya saya jualan jagung. Jualan jagung. Lumayan rame. Saya memperkerjakan satu orang NTT juga memperkerjakan dia. Lumayan rame. Persoalannya nggak nutup ke sewa. Jadi penjualan itu tidak nutup sewa. Akhirnya tempatnya saya lepas. Saya buka lagi jagung di pinggiran di daerah Bekasi, namanya Kemang Pratama. Nah, saya bikin booth yang lebih kecil, yang lebih sederhana.
Lalu saya jualan di situ. Itu tahun 2009. Oh iya. Itu modal dari resign itu? No, modal dari itu sudah habis. Sudah habis. Jadi akhirnya saya dengan itu saya buka booth kecil satu itu, rame. Karena posisinya benar-benar di depan kasir, orang keluar langsung lihat, oh ada jagung nih. Karena semua orang sudah kenal saat brand besar yang tadi saya bilang itu. Mereka sudah tahu. Jadi begitu lihat ada jagung, mereka sudah tahu itu. Jagung manis bentuknya begitu, ada keju, susu segala macam sudah ada. Jadi brand perceptionnya itu sudah dibentuk Jasuke sama itu waktu itu ya? Jasuke lah, sudah dibentuk sama brand-brand sebelumnya. Jadi kita gampang jualannya. Itu lumayan rame di gedung itu, sampai ternyata usaha saya itu dilihat sama manajer gedungnya. Manajer gedungnya, saya masih ingat betul namanya Pak Eko. Lalu saya dipanggil, Marianus, saya bayar ya, usaha kamu itu saya beli ya. Saya belum tahu yang namanya memitrakan usaha, franchise dan sebagainya, saya belum tahu. Akhirnya dibayarlah sama dia. Senilai waktu itu kurang lebih sekitar 12,5 juta. Jadi saya jual semuanya, boothnya sama karyawannya, orang-orangnya, segala macam fasilitas saya jual. Tapi saya kunci ke dia, saya bilang nanti kalau kamu jualan saya yang supply bahan bakunya. Saya supply bahan bakunya. Dari jual satu itu saya buka 3. Saya buka 3. Lalu setelah buka 3 mulai berkembang itu. Setiap bulan saya bisa buka, terus menerus, akhirnya jadi banyak. Buka-bukanya jadi banyak. Lama-lama ini kita cerita yang gerobak stay dulu gerobak stay. Lama-lama orang-orang tahu, lalu minta ke saya, bisa nggak saya dibikinin gerobak yang seperti itu, jadi saya tinggal jualan. Nanti kamu supply barangnya. Kayak franchise gitu. Saya pikir ini yang disebut franchise kayak gini. Akhirnya banyak. Saya kirim sampai keluar, hampir saya punya 700 outlet itu di seluruh Indonesia. Itu berkembangnya seperti itu. Cepat luar biasa ya. Nah, kalau ada yang tanya berkembangnya seperti apa? Saya belajar bikin blog sendiri. Jadi blog itu saya bikin sendiri karena saya pengetahuan internet saya kurang. Digital marketing segala macam itu belum ada sama sekali, karena susah saya waktu itu, memang dari orang susah ya. Iya. Saya belajar bikin blog sendiri, jualan kiloan. Luar biasa. Sampai ke Papua ada, di Kupang saja ada. Papua itu ada 2 outlet, terus di Kalimantan tuh rata, di Kupang aja ada. Di Kupang ada di Hypermart Kupang itu ada. Saya masih ingat betul itu orang itu. Nah, lalu bisnis saya itu kelihatannya besar, tapi tanda petik risikonya tuh tinggi ya. Orang bisa saja pergi kapan saja. Oh iya. Karena waktu itu saya menjual paket kemitraan itu kurang lebih 4,5 juta. Oh iya. 4,5 juta satu paket. Orang bisa punya bisnis, orang bisa punya usaha. Jadi ceritanya panjang. Usaha ini kok lama-lama makin menurun. Makin menurun lumayan. Itulah akhirnya saya pikir ini kalau nggak transformasi, bisa habis saya. Bisa hancur saya. Saya analisa dulu. Saya analisa kenapa masalahnya di mana? Ternyata masalahnya itu di kalau orang sebutnya franchise ya, mereka harus bayar franchise ya untuk mendapatkan satu usaha, mereka harus beli. Ternyata franchise saya itu terlalu murah. Jadi orang membeli usaha terlalu murah. Waktu saya jual sekitar 4,5 juta. Iya. Nah, 4,5 juta itu buat ibu-ibu di rumah yang suaminya kerja atau suaminya yang punya banyak uang. 4,5 juta itu nggak ada artinya. Jadi dia bahkan pagi telepon, Pak, saya bisa usaha nggak kayak gitu? Oh bisa Bu, Ibu harus begini. Itu siangnya dia bisa langsung transfer 4,5 juta dari Kalimantan misalnya kan. Dia bisa langsung bayar siangnya, karena dia pikir itu uang kecil. Nah ternyata disitulah jebakannya. Ketika kita menjual usaha kita dengan harga murah, semua usaha itu pasti ada masalah. Ketika ketemu masalah, mereka lepas tangan gitu. Sebagai pengusaha biasanya kalau ketemu masalah diselesaikan ya. Jadi karena investasinya murah, ketika ketemu masalah, bisnisnya yang ditinggal. Bukan masalah yang diselesaikan. Jadi nggak cari solusinya, tapi mereka tidak mencari solusi, tapi mereka justru malah meninggalkan bisnis mereka. Saya pikir, poinnya di sini. Saya tidak boleh menjual bisnis saya dengan harga murah. Iya, betul.
Meskipun nilainya kurang lebih sama lah. Kalau satu gerobak kurang lebih 4, saya harus jual satu kali itu 5 gerobak. Ini harus ada transformasi terhadap bisnis saya yang sudah mulai menurun kan. Nah, saya belajar dari kasus-kasus itu, akhirnya saya bikinlah jadi gerobak dorong. Gerobak dorong itu saya membuat perencanaan itu kurang lebih 1 tahun. Awal pertengahan 2014 sampai pertengahan 2015. Semua item, semua detail-detailnya itu saya catat. Ketika jalan saya ingat, saya catat. Harus begini, sampai terjadilah gerobak dorong. Mulai dari musiknya harus seperti apa, saya bikin rekaman musiknya, saya suruh orang profesional mengerjakan musiknya, lalu desain gerobaknya, jualannya seperti apa, hitung-hitungannya seperti apa, itu saya pikirkan sedetail-detailnya. Itu map gerobaknya itu Reu ke tempat yang punya apa bikin gerobak itu atau gimana Reu? Jadi saya gambar dulu. Saya gambar dulu bentuknya harus seperti ini, lalu saya serahkan ke yang orang-orang bengkel untuk mengerjakan gerobak itu. Tapi itu konsepnya konsepnya tetap dari kita. Konsepnya saya bikin semuanya detail sampai suplai jagungnya, penghasilannya, sistemnya segala macam itu saya bikin perencanaan selama 1 tahun. Lama juga ya? Lama karena menurut saya begitu launching itu harus perfect. Benar-benar perfect ya. Mendekati sempurna lah, paling tidak pasti ada perbaikan tapi paling tidak keluar dari bisnis plan-nya. Betul. Bahkan saya sampai menghitung karena orang jualan keliling itu kan pakai musik ya. Saya bahkan sampai menghitung, Reu. Saya menghitung kira-kira orang mendengarkan sesuatu itu dia butuh waktu berapa lama untuk diingat, untuk tahu bahwa itu ini jagung manis. Itu butuh sekian detik. Jagung manis, ada bunyinya kan, jagung manis. Terus dia butuh waktu lagi untuk memutuskan mau beli atau tidak. Itu saya hitung, Reu. Detail sekali ya. Lalu kira-kira ini target market saya yang mana? Rumah-rumah yang mana kan? Kalau rumah yang di Kelapa Gading tidak mungkin karena maksudnya rumah-rumah besar kan. Masuk aja susah. Nah, anak-anak di atas. Bukan ini kita bicara tentang apa? Tentang riset ya, riset bagaimana orang mengambil uangnya dari kantong lalu membayar produk kita. Riset. Jadi bayangkan kalau anak-anak itu dari lantai 2 dia dengar ada bunyi musik, dia butuh waktu untuk memutuskan kan. Lalu dia harus turun, buka pintu depan, buka pagar, pasti sudah lewat. Udah malas duluan. Bisnis plan sampai ke situ. Lalu itu menjadi alasan kenapa tidak pakai sepeda. Mereka harus dorong jalan dan tidak boleh cepat-cepat. Jadi belajar dari beberapa produk-produk yang mungkin kita bisa lihat di jalan ya. Itu tidak sukses di jualan kelilingnya karena kenapa? Dia pakai sepeda. Terlalu cepat. Semua tahu bahwa ada produk itu, tapi ketika kita mau beli itu barang sudah tidak ada, sudah di pingkolan sana. Sudah lewat. Nah, itu dasarnya. Semua direncanakan detail dan booming. Sampai saya kaget bahwa ternyata sesuatu yang berdasarkan pengalaman kita rancang dengan sedemikian rupa, kita rencanakan sedetail mungkin, bisa jadi. Saya bukan orang yang perencana, tetapi dari bisnis saya akhirnya punya kemampuan untuk merencanakan sesuatu, detail-detailnya dan lain sebagainya berdasarkan pengalamannya. Jadi bisnis itu akhirnya berkembang luar biasa. Kalau mau tahu, untuk saat ini Jabodetabek penuh, Bandung, Jawa Timur itu penuh, seluruh kota penuh, seluruh Jawa Timur penuh minus 2 kota, Jember sama Banyuwangi. Kemarin saya sudah survei. Nah, pertengahan Januari ini Semarang. Jadi sampai ada di mana-mana. Lalu saya sendiri juga akhirnya saya berpikir bahwa saya tidak mungkin mengerjakan bisnis ini sendiri. Harus ada orang-orang yang saya angkatkan ya. Akhirnya ada banyak sekali saudara-saudara kita yang saya ajak, ayo gabung loh, ayo kita sama-sama jualan. Karena memang apa artinya prinsip saya begini. Saya makan di satu meja, anggap saja kita semua sebagai saudara kita makan satu meja. Saya makan dengan lauk yang sebegitu banyak. Sementara sebelah meja saya atau di lauk, dia makan dengan nasi dan garam. Kira-kira makanan kita enak apa enggak? Enggak enak. Walaupun makanan depan kita enak ya. Ya. Makanan kita pasti enggak enak. Lebih enak kalau ayo kita makan sama-sama. Senang sama-sama, susah sama-sama. Ya, betul. Itu dia. Makanya ada banyak sekali saudara-saudara kita yang akhirnya ayo sama-sama jualan yuk. Pakai merek saya karena merek saya memang sudah cukup terkenal. Orang begitu dengar musik sudah kenal. Jadi akhirnya
Misi saya waktu itu adalah saya mau ngangkat sebanyak mungkin orang-orang kita untuk jualan. Saya di awal saya kasih tahu bahwa kita tidak selamanya akan jualan jagung. Jadi akan jualan jagung seumur hidup kita gitu enggak. Semua butuh proses. Tapi di tempat ini kita belajar. Iya. Kita belajar. Ya seperti beberapa cerita saya akhirnya di titik ini saya bisa akhirnya ketemu banyak orang. Ketemu banyak sekali orang. Karena bisnis saya. Lalu orang-orang mau ketemu saya, banyak yang mau belajar juga. Saya pikir tugas kita selanjutnya adalah membangun orang-orang kita supaya punya semangat. Betul. Paling tidak punya bisnis. Jadi punya usaha sendiri gitu ya. Punya sekecil usaha. Apapun harus dia belajar untuk gitu. Ya. Tadi kan bicaranya enak semua ya. Iya. Karena jalurnya pas betul ya. Gitu ya. Susahnya banyak. Lebih banyak di cerita perjalanan itu lebih banyak susahnya daripada sukanya. Orang bisa hidup dari situ. Jadi sebenarnya banyak sekali peluang. Ada yang disebut NTT itu lumbung ternak.